Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang mudah-mudahan dengan nikmat tersebut bisa kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut setianya. Dan mudah-mudahan kita berharap kita termasuk ke dalamnya dan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita kemarin sudah membahas tentang niat menjadi syarat sah dan niat menjadi syarat dikabulkannya, diterimanya sebuah ibadah. Dan dengan niat ini pula kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala. Lihat, wa innama likulli imri'im ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niati. Pertanyaannya kemudian, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala ngasih pahala, ngasih balasan kepada amalan, kepada ibadah setiap hamba tergantung dengan niatnya? Ada yang bisa jawab? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, memberikan pahala atas ibadah, atas amal seorang hamba tergantung dengan niatnya? Kenapa? Coba lihat, niat secara bahasa adalah tujuan. Dimana kalau tujuan itu menentukan akhir dari sebuah perjalanan. Yang namanya tujuan itu menentukan akhir sebuah perjalanan. Misal, anak-anakku di rumah sudah memikirkan yang menjadi tujuan perjalanan saya adalah sekolah. Yang menjadi tujuan perjalanan saya adalah sekolah. Meskipun anak-anakku nanti muter-muter Tangerang, kalau tujuannya adalah sekolah, pasti akhir perjalanannya adalah sekolah. Tapi kalau anak-anakku dari rumah tujuannya adalah rental PS, tujuannya adalah warnet, tujuannya adalah tempat main, walaupun lewat depan sekolah berkali-kali. Saya ulang lagi, niat tadi secara bahasa adalah tujuan, yang mana tujuan menentukan akhir sebuah perjalanan. Kalau anak-anakku tadi misalnya tujuannya ke sekolah, meskipun muter-muter kota Tangerang, kalau tujuannya ke sekolah pasti akhirnya bakal nyampe ke sekolah. Tapi kalau dari rumah tujuannya tempat PS, warnet, tempat main-main, walaupun berkali-kali lewat depan sekolah, gak akan sampai ke sekolah. Kenapa? Karena tujuannya adalah tempat main-main. Begitu juga dengan ibadah kita, niat itu adalah tujuan. Kalau kita niati, kalau kita tujukan ibadah kita hanya untuk Allah, maka ibadah kita akan sampai kepada Allah. Nah, walaupun nanti ibadahnya misalnya kelihatannya
kelihatannya adalah amalan-amalan dunia. Contoh, makan itu kelihatannya amalan dunia. Minum kelihatannya amalan dunia. Olahraga kelihatannya amalan dunia. Tapi kalau kita niati sebelum kita makan, kita baca bismillah, kita niati makan kita untuk memperkuat badan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makanan kita menjadi ibadah. Karena tadi kita tujukan makan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau anak-anakku melakukan ibadah, sholat itu seolah-olah gambarannya seperti ibadah, tapi kalau kita tujukan bukan karena Allah, maka itu tidak menjadi ibadah. Maka lihat di hadis itu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah, dia niati, dia tujukan hijrahnya, dia tujukan capeknya dia tujukan pekerjaannya dia tujukan ibadahnya dia tujukan belajarnya dia tujukan amalan-amalannya dia untuk Allah dan Rasulnya, maka amalan-amalan tersebut akan sampai kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul pun nanti yang akan memberikan balasan di akhirat. Akan tetapi kalau niatnya dia ibadah, niatnya dia belajar, niatnya dia makan, niatnya dia bekerja bukan karena Allah dan Rasulnya, kalau di sini di dunia yusibuha, untuk mencari dunia saja, awimra'atin yang kihuha, untuk mencari wanita untuk dia nikahi, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya, pekerjaannya, capeknya, yang ia dapat hanya apa yang ia tuju. Kalau yang ia tuju adalah harta, maka harta yang ia dapatkan tanpa mendapatkan paham ya? Jadi kalau ditanya kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan pahala atas ibadah yang kita lakukan tergantung dengan niatnya, karena kenapa? Karena niat adalah tujuan, dan tujuan menentukan akhir sebuah perjalanan. Begitu juga dengan ibadah kita, niat itu tujuan. Kalau tujuan kita untuk Allah, maka akan sampai ibadah kita kepada Allah. Tapi kalau niat kita, tujuan kita bukan karena Allah, maka gak akan sampai kepada Allah. Maka dari itu anak-anakku, jaga niatnya. Kita niatkan semua aktivitas kita, semua amal kita, semua ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tahu nggak, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menerangkan akibat dari ibadah, akibat dari amalan yang tidak ia niati, tidak ia tujukan untuk Allah. Jadi kata Nabi SAW bahwasanya ada tiga golongan. Ada tiga golongan. Yang pertama kali merasakan siksa api neraka. Tulis hadis yang menerangkan tentang akibat ibadah yang tidak diniatkan karena Allah. Hadis yang menerangkan tentang akibat ibadah yang tidak diniatkan karena Allah. Hadis yang menerangkan akibat ibadah yang tidak diniatkan karena Allah. Hadis yang menerangkan
akibat ibadah yang tidak diniatkan karena Allah. Jadi suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan. Yang pertama kali merasakan siksa api neraka. Ada 3 golongan. Yang pertama kali merasakan siksa api neraka. 3 golongan yang pertama kali merasakan siksa api neraka. Yang pertama kali yang pertama kali merasakan siksa api neraka, bukan yang paling pedih siksanya, bukan yang paling parah siksanya, akan tetapi yang pertama kali merasakan siksa api neraka. Yang pertama, ahli Quran. Yang pertama ahli Quran. Yang kedua orang yang mati syahid. Yang ketiga ahli sedekah. 3 golongan orang yang pertama kali merasakan siksa api neraka. Yang pertama ahli Quran. Yang kedua orang yang mati syahid. Yang ketiga orang yang ahli sedekah. Kenapa bisa 3 orang ini, 3 orang yang kita rasa paling mulia, 3 orang yang kita rasa paling berhak untuk mendapatkan kenikmatan surga, tapi 3 golongan ini disebutkan oleh Rasul sebagai orang yang pertama kali merasakan siksa api neraka. Kenapa dipanggil yang pertama ahli Quran? Kamu di dunia murojaahnya banyak, kamu diundang di mana-mana buat baca Quran. Ya Rob, masukkan saya ke surga. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong, kamu pendusta. Kamu baca Quran bukan untuk Allah. Kamu baca Quran untuk didengar sama manusia. Kamu baca Quran untuk mendapatkan imbalan. Kamu baca Quran untuk disanjung oleh manusia. Karena kamu di dunia sudah dapat imbalan, sudah dapat pujian dari manusia, maka di akhirat kamu enggak mendapatkan pahala satupun. Karena itu kamu jadi orang yang pertama kali merasakan siksa api neraka. Itu karena bacaan Qur'annya dia. Setiap hari dia baca Quran bukan karena Allah. Karena apa? Karena pengen dipuji sama manusia. Yang kedua, orang yang mati syahid dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu kerjakan di dunia? Ya Allah, saya habiskan umur saya untuk berjuang demi agama, untuk berperang hingga saya mati dalam keadaan syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta, kamu berperang, kamu berjuang untuk dipuji manusia, untuk kamu agar dikenang sebagai seorang pejuang. Karena kamu sudah wafat dan kamu mendapatkan pujian itu, kamu mendapatkan kemuliaan itu di dunia, dipuji-puji manusia, diingat sebagai orang yang pemberani, diingat sebagai seorang pejuang. Karena kamu sudah mendapatkan pujian itu, maka kamu tidak mendapatkan pahala apapun di akhirat. Karena berjuangnya dia, karena perangnya dia itu untuk mendapatkan pujian. Yang ketiga, orang ahli sedekah. Apa yang kamu lakukan selama di dunia? Ya Allah, saya punya banyak harta. Harta saya sedekahkan untuk orang-orang yang gak mampu. Harta saya sedekahkan untuk bangun pesantren, untuk bangun bangunan-bangunan yang bisa membantu orang banyak. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Kamu bersedekah, kamu keluarkan banyak harta,
Kamu kasih hartamu untuk banyak orang untuk dipuji, untuk dikenang sebagai orang yang dermawan. Karena kamu sudah mendapatkan pujian itu, maka tidak ada pahala bagimu di akhirat. Karena tadi ahli Quran, terus orang yang syahid, terus orang yang ahli sedekah, semuanya dia lakukan bukan karena Allah, bukan karena mengharapkan ridho Allah, akan tetapi mencari pujian-pujian manusia, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru 3 golongan ini yang kemudian disebut oleh Rasul orang yang pertama kali merasakan siksa api neraka. Maka hati-hati, setiap ibadah kita, setiap amal baik kita niatkan, kita tujukan hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarnya kita di tempat ini kita cari untuk ridho Allah. Ibadah kita lakukan setiap hari untuk mencari ridho Allah. Itu yang namanya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya kosong, artinya bersih, artinya suci. Kosong, bersih, suci, ikhlas. Adapun ikhlas yang dimaksudkan dalam hal agama, dalam hal ibadah adalah mengosongkan, menyucikan, membersihkan hati kita, ibadah kita, amalan-amalan kita dari tujuan selain Allah. Tadi ikhlas itu apa? Kosong, bersih, suci. Apa maksudnya kosong, bersih, suci? Mengosongkan, membersihkan, mensucikan hati kita, ibadah kita dari tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab.